Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain ke gua adalah ikan gapi yang terlaris apa sih bang? Oke, langsung aja kita bahas. Nah, menurut gue ikan gapi laku itu terbagi jadi tiga. Yang pertama itu gapi viral, terus yang kedua itu ikonik dari ikan gapi itu sendiri, terus yang ketiga itu kualitas ikan gapi. Sedikit gue jelasin dulu yang dimaksud ya. Jadi ikan gapi viral itu kayak ikan yang lagi rame di mana-mana, orang posting, rame yang lihat, rame yang nonton. Terus apa ya? Ya banyak yang seneng lah di waktu tertentu gitu kan. Makanya itu disebut ikan gapi viral. Terus yang kedua tadi ikonik ikan gapi. Seperti yang kita tahu kalau misalkan ikan gapi, kita sebut ikan gapi nih. Yang pertama yang ikonik banget dari ikan gapi kan pasti jenis albino full red gitu kan. Nah, itu yang gue maksud dengan ikonik ikan gapi. Dan untuk yang ketiga adalah ya ikan gapi yang berkualitas gitu ya. Ya, kalau kualitas ya gitulah, ikan-ikan dengan kualitas yang enak dilihat. Kita bahas dulu dari ikan gapi viral ya. Jadi ikan gapi viral itu yang diposting di mana-mana lah. Yang di YouTube, yang di Instagram, yang di TikTok, yang di Facebook ataupun dimanapun dia diposting lah. Itu yang disebut viral ya. Terus viralnya juga di berbagai macam postingan itu rame. Nah, yang pertama ada jenis full gold. Full gold itu dia punya warna solid ya, satu warna dia kayak gini dia. Nah, dia kalau kena cahaya warnanya itu kemasan ya. Jadi sisiknya itu berwarna emas. Untuk jenis full gold ini dia cocoknya tipe top view atau dari atas ya. Makanya dia cocok banget ditaruh di ember, di kolam, di galon, ataupun di media-media yang kita bisa nikmatin dari atas kayak gitu. Coba sekarang kita lihat ikannya lebih detail lagi pakai soliter, oke? Oke, di sini gue udah dapat beberapa ekor ikan full gold. Oh ya, for your information, jadi kayak full gold itu dia tipe ikan yang butuh kena pantulan sinar matahari ya. Nah, dia kalau nggak kena sinar matahari, dia warnanya itu agak kuning itu kuning biasa lah, agak putih gitu ya, agak platinum. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini warna kalau dia nggak kena sinar matahari. Nah, nih mana ya, gue bisa nah oke, kelihatan ya. Bentar, gue lebih detailin lagi. Nah, ini dia warna ikan full gold kalau nggak kena sinar matahari. Oke, nah sekarang nih mau gue bawa ke sinar matahari ya. Kita coba lihat perbandingannya. Nah, ini dia. Bentar, gue lebih fokusin lagi. Oke, ini dia ikan full gold kalau kena sinar matahari ya. Jadi warnanya itu dia lebih shiny, lebih lebih nyala-nyala gitu loh. Kuningnya itu sisiknya itu lebih bersinar. Kelihatan ya. Makanya ikan full gold itu dia cocoknya tipe outdoor atau semi outdoor yang kena sinar matahari atau bias matahari. Dia bakalan lebih cakep, lebih bersinar di bawah sinar matahari. Coba kita lihat dari atas. Nah, bentar ya, agak blur ya. Nah, tuh kalian bisa lihat nggak dari atas? Coba kita jauhin lagi. Nah, udah kebayang dong kalau misalkan ikan yang kayak gini masuk ke wadah kalian. Jadi dari top view enak banget kan dilihat. Dia punya telinga warna, terus body warnanya itu shiny gitulah kalau kena sinar matahari. Mantap.
Nah, selain gold yang ini, gue juga ada gold yang tipe lain. Jadi goldnya itu namanya gold ribbon. Gold ribbon itu dia berdasi ya. Daripada penasaran, langsung aja gue ambilin ikannya ya. Nah, di sini gue udah ngambil beberapa ekor yang tipe ribbon ya. Nah, jadi bedanya ribbon sama normal itu dia ada tambahan ini ya, tambahan model gitu. Jadi ribbon itu berdasi. Nah, kayak yang bisa kalian lihat dasinya itu ada di finnya ya, fin anal. Jadi alat kelaminnya itu yang panjang itu namanya ribbon. Oke, jantan betina ribbon. Ini kalau dari samping sekilas hampir sama dengan yang normal, tapi dia ada ribbonnya itu yang bikin ikannya itu tambah cakep. Nah, terus yang membedakan lagi dia kalau dilihat dari sisi atas ya. Coba kita bareng-bareng lihat dari atas. Ya, oke, kelihatan ya. Nah, bedanya dengan yang normal atau yang bukan ribbon, si jantannya itu warna telinganya itu berwarna, cuman dia nggak bisa sepanjang yang ribbon. Nah, kalau yang ribbon itu dia bisa panjang banget, kayak gini nih. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, ini usianya masih muda, nanti dia makin dewasa, dia makin panjang lagi dia telinganya. Makin panjang, makin tebal juga warnanya. Nah, ini semakin enak lagi nanti lihat dari top view atau dari atas gitu ya. Untuk betinanya sama, cuman dia punya telinga yang lebih panjang daripada yang normal. Tuh. Oke, udah nih kelar nih kita review si gold, ikan yang lagi viral. Kita lanjut lagi ya, kita mau review. Aku balikin dulu ikannya. Oke. Kita sekarang review ini nih, ada ikan viral selanjutnya. Yaitu jenis platinum retel dumbo ear. Ekor half moon tipe rostel. Karena PRTDE itu modelnya banyak banget ya. Jadi kadang bingung gitu teman-teman buat bedain mana yang half moon rostel, mana yang biasa, mana yang rontel gitu kan. Nah, kita ini dulu bahas dari yang gua punya ya. Yang gua punya ini di sini half moon rostel. Jadi half moon itu bentuk ekor atau apa namanya? Ya bentuk ekor lah ya. Half moon itu seperti ini ya, huruf D gitu, huruf D. Terus rostel itu di bagian ujung ekor atau paling ujung gitu ya. Nah, ini yang paling belakang ekor ini nih dia ngeriwil atau apa ya, rostel. Jadi kayak ekornya itu bergelombang. Ini kalian bisa lihat ya dari betinanya nih. Bentar ya, mana ya? Gue lebih zoom lagi coba. Mana nih betina yang enak dilihat ya? Nah, ini semuanya sih sudah rostel nih. Cuman yang ngeriwiknya lebih mantap. Nah, ini nih. Kalian bisa lihat nggak bagian ekornya itu dia agak kriwil. Nah, itu yang disebut rostel. Ya, ekor mawar gitu. Wah, mantep banget. Nah, terus juga untuk jantannya ini karena size-nya masih yang remaja ya. Jadi ini jantannya ini ukuran adiknya nih. Dia bukan barengannya sama yang gede-gede betinanya ini. Karena yang gede-gedenya itu udah pada diambilin kan. Biasalah kalau ngambil kan pada yang gede-gede gitu. Karena senang ngeliat ikannya. Nah, kalau untuk jantan yang rostel itu juga sama seperti betina. Dia ekornya itu bisa agak lebar. Terus nanti ujung ekornya itu juga sama ngeriwil juga. Ini ada nggak ya contohnya? Jadi tuh ini contohnya tuh adik-adiknya, makanya pertumbuhan apa namanya ya belum maksimal lah. Nah, ini ada satu yang agak gede, cuman dia belum rostel sempurna karena belum kriwil ya. Wah, cuma udah cakep banget ini ya tuh. Bisa dilihat sendiri dah. Bentar gue zoom dulu. Ini lainnya sama yang rostel, cuman ini apa namanya ya?
ukurannya ukuran adiknya, jadinya kan belum mantap banget. Nah, ini ikan yang viral yang rame. Nah, ini udah tuh size adiknya juga, ini yang juve juga. Nah, ini size juve semua nih, adiknya semua ini. Telinganya udah dumbu-dumbu banget. Nah, nanti dia semakin dewasa itu ekornya nanti semakin lebar. Ini kayak ini nih, umur 2,5 bulan ini, hampir 3 bulan ini. Nah tuh, wah ekor udah bundar, udah cakep-cakep. Tinggal bagian pembesaran aja dia. Tinggal airnya makin lebar, terus ekornya makin lebar, makin rostel, merahnya udah pekat banget, udah mantep. Dan untuk yang lagi viral yang terakhir ada jenis mana ya? Albino koi. Ini dia ikannya di sini. Albino koi ribbon red ear. Langsung aja kita review ikannya ya. Gue mau masukin dulu ke soliter. Tunggu ya, nanti gue serokin, habis itu kita review bareng. Oke, ini dia ikan yang viral selanjutnya, ada albino koi red ear ribbon. Nah, ini dia penampakannya. Jadi dia sama kayak yang tadi full gold, cuman ini jenisnya albino koi. Nah, untuk albino koi yang lagi viral itu telinganya itu yang berwarna ya. Jadi telinganya itu ribbon. Telinganya ribbon. Telinganya itu red ear atau telinga merah. Nah, dia berwarna terus panjang gitu. Nah, kalau yang kita contohin ini masih proses mutasi. Jadi masih setengah ya, dia setengah perjalanan untuk menuju ikan mantap. Kayak gitu. Tuh, jadi ini masih belum jadi. Cuman emang ini bahannya kan bahan yang ribbon red ear. Nanti dia semakin berumur, nanti telinganya itu semakin berwarna. Kita coba lihat dari atas ya. Untuk betinanya. Nah, tuh. Nah, kan itu masih setengah ya. Masih setengah warna kan. Nanti dia semakin tua semakin full itu warnanya. Jadi, wah. Udah kebayang udah mantapnya kan kayak gimana. Yang red ear sampai full. Begitu juga jantannya. Kalau jantannya itu menurut gua albino koi itu nggak begitu menarik ya. Albino koi itu sama dengan apa ya? Kalah lah sama betinanya. Betinanya itu yang lebih menarik. Betinanya itu wah paling mantep. Kalau untuk jantan itu ya udahlah seadanya aja dia. Dia kecil kayak gitu, terus red ear juga. Palingan tambahnya ada ribbon doang kan. Mudah kayak gitu. Memang untuk albino koi itu daya tariknya di betina. Apalagi betinanya itu nanti bisa segede jempol, itu bisa besar banget. Nah, itu yang lebih seger lagi. Oke, mungkin itu ya tadi beberapa jenis yang ikan gapi viral. Kalau untuk jenis lain, misalkan jenis apa yang kalian tahu, boleh langsung komen di bawah. Itu beberapa koleksi yang gua punya juga. Jadi sama lah apa namanya. Sebenarnya ikan-ikan ini ikan-ikan jadul, cuman kalau lagi viral ya udah deh, rame lagi. Kita bahas yang nomor 2, oke? Untuk nomor 2-nya tadi ada gua sampaikan ke kalian itu ikonik ikan gapi. Oke, jadi yang seperti kalian tahu, pada umumnya ikan gapi yang paling terkenal adalah jenis ini dia, albino full red. Nah, mana nih ya? Jadi kan kalau misalkan di contoh ikan koki ya, yang paling terkenal kan oranda. Jadi kalau ikan koki yang paling laku ya menurut gua atau paling dicari oranda gitu kan. Jadi jenis yang paling umum lah. Terus misalkan apa lagi ya selain koki ya? Misalkan lagi ikan cupang. Nah, ikan cupang kan ikoniknya itu half moon gitu kan. Jadi half moon itu yang paling terkenal. Nah, ini kita bahas yang ikonik dari ikan gapi ya. Ikan gapi pasti yang paling pertama dikenal adalah albino full red. Ini ikan yang paling umum, yang paling apa ya namanya ya, paling dasar lah ya.
adalah jenis ini. Nah, ini juga termasuk ikan yang paling laku menurut gue ya. Dia mau dari grade apapun dia bakalan laku juga, karena pecintanya masing-masing ya. Ada yang nyari harga standar, harga yang murah-murah, ya dikasih kualitas yang standar. Ada yang nyari grade super, terus ya senang yang makan super, ya tahu sendiri lah harganya yang super-super. Jadi untuk albino full red sendiri harganya variatif ya. Ada yang murah banget, ada yang standar, ada yang super mahal, super mewah gitu. Ini termasuk jenis ikan yang paling laku. Terus menurut kalian apa lagi ikonik ikan gapi? Nah, kalau menurut gue selain AFR ada juga ikonik lagi ikan gapi itu belakangan itu Platinum Retail Dumboir ya, atau PRPDE. Jadi itu hampir banyak banget ya yang kenal sama Platinum Retail Dumboir. Jadi ini udah termasuk jadi salah satu ikoniknya ikan gapi, yaitu Platinum Retail Dumboir ya. Padahal barangannya Platinum Retail Dumboir itu ada juga jenis ini, Platinum Red Mosaic Dumboir. Nah, cuma bedanya itu dia bercorak ya di bagian ekor. Nah, ini yang disebut mozaiknya itu corak ekornya itu loh. Sama dia tipe Dumboir juga, terus ekor lebar juga, enak juga lah. Ini sama terkenal juga, cuman ya yang versi gua lebih laku sih ini Platinum Retail Dumboir ini. Nah, terus yang ikonik lagi dari ikan gapi mungkin ada Black Moscow ya, ada Black Moscow, terus ada kalau tadi warna merah, terus ada warna putih ya. Warna putihnya itu di albino full platinum. Mana albino full platinum punya gua? Iya udah mulai habis nih. Ini dia nih. Nah, ini juga sama. Ini nggak sebegitu terkenal albino full red ya. Cuman dia termasuk salah satu ikonik juga yang lumayan rame. Jadi termasuknya laku juga. Terus untuk jenis solid lagi ada Black Moscow. Itu juga udah pasti kan kenal kan kalau Black Moscow. Jadi itu masuk ke ikan yang paling laku. Dan untuk nomor 3 ada kualitas ikan gapi ya. Nah, ini yang paling gua senengin adalah di nomor 3 ini. Jadi untuk kualitas itu ada meliputi performa ikan, terus ada genetik ikan, terus sama apa lagi ya, ya dua itulah menurut gue, dari performa sama kekuatan genetik si ikan tersebut. Nah, untuk performa, nah kita lihat dulu ya. Performa itu apa ya, jadi kayak kan di gapi itu ada penilaian kontes. Penilaian kontes itu kan punya nilai yang apa ya, paten gitu kan. Jadi tuh intinya itu ikan gapi itu ada nilai keindahannya. Misal ya, ada perlombaan gapi tipe ekor delta, terus ada perlombaan ikan gapi tipe ekor half moon, ada lagi crown tail, terus ada lagi sword tail kayak gitu kan. Nah, itu di masing-masing tipe ekor ada kriteria atau penilaian tertentu lagi. Jadi misalkan contoh ya, di tipe ekor delta ya kayak gini nih. Delta itu segitiga. Nah, jadi segitiganya itu kayak harus rapih lah. Nah, ini segitiga tapi lebih rapi lagi ya kalau untuk kontes ya, nggak seperti ini nih. Cuman kalau misalkan gue ngincar kan ke genetik ikan, nah kayak gini aja udah bagus ini. Jadi ikannya itu udah lebar, terus deltanya juga udah hampir-hampir rapi lah ya. Terus genetik ikannya juga bagus. Nah, itu kalau di kontes itu jadi tulangan yang atas ini ya, mana ya? Nah, tulangan atas ini sama bawahnya itu dia proporsional, jadi rapi gitu loh. Enak dilihat kan. Nah, aduh ini ngeblur-ngeblur bro. Nah, itu yang dibilang keindahan ikan. Jadi tuh biasanya kalau di pasar-pasar, kalau kalian perhatiin ya, dia rata-rata tuh ekornya itu nggak rapi. Jadi
bagian atas kadang lebih tinggi atau bagian bawah lebih tinggi. Bukan lebih tinggi tapi lebih lebar gitu. Jadi bentuknya itu tidak simetris gitu. Nah, kalau ikan gapi yang enak dilihat itu menurut gua, misalkan dia tipe ekor delta nih kayak gini nih. Nah, atas sama bawahnya itu simetris. Jadi itu enak dilihat gitu, enak dinikmatin. Nah, itu yang penilaian kualitas versi gua ya. Itu juga sama sih, versi standar kontes juga kan kayak gitu, dia dari atas sama bawahnya itu simetris gitu kan. Nah, kalau bahasnya ikan kualitas, ikan kualitas itu bisa dari jenis apa aja ya. Jadi kayak misalkan ini ya, kita bahas coba ya jenis panda misalkan ya. Nah, panda yang berkualitas atau yang bagus itu gimana sih? Nah, kalau yang menurut gua panda yang bagus itu dia inilah, nih telinganya itu big air ya, lebar gitu kan. Nah, terus dari dorsalnya itu dia panjang, oke? Jadi long dorsal. Nah, ini ukurannya masih juvenil atau remaja. Jadi nanti dia makin gede itu telinganya nanti si jantan makin lebar, terus dorsalnya makin lebar. Begitu juga betina juga dorsalnya bakalan panjang dia. Kayak terus juga kalau kualitas kan tadi kayak yang gue bilang, keturunan atau genetik ikannya itu bagus. Jadi nanti kalau misalkan kita breeding ikan ini, ya nanti anakannya sama dengan indukannya. Nah, itu baru bisa gue bilang ikan kualitas bagus. Itu yang termasuk ikan laku ya. Terus apa lagi nih ya, ini ada HB white gitu kan, ini HB white. Kalau HB white kan tadi dia penilaiannya dari ekor yang segitiga ya, dari delta, terus simetrisnya ikan, terus warna, terus lebar. Nah, itu udah laku lah. Terus apa AFR juga sama, dia tipenya delta itu ekor segitiga, lebar juga kan. Nah, tuh siapa yang gak senang ikan lebar kayak gini coba? Tuh, pasti senang ya kan? Kalau ngomong laku ya pasti laku. Nah, kalau untuk kualitas sendiri tuh masih banyak lagi ya. Apalagi ya yang gue punya, contoh albino full platinum lah ya. Albino full platinum juga sama. Ini juga, ini dari tahun ke tahun juga sama, kualitasnya enak dilihat, genetiknya bagus, yang minta jajan ikan ini juga banyak. Jadi ya dia termasuk ikan yang laku. Terus apa lagi, ini ada albino koi, ini juga sama dari genetik ikan yang tadi, albino koi red ear juga satu line, ini juga sama laku. Terus apa lagi, nah ini sampai ada moli juga. Ini sama aja, moli juga gue ngirim terus juga nih. Sama dia kualitas, kalau yang gue lihat ya sama, dia dari warna, terus dari keunikan rare gitu kan, ini kan yang mata biru gitu kan, terus ekornya juga enak dilihat kayak gitulah. Nah, ini juga sama di sebelahnya yang mata hitam tuh, ini juga sama, ekor tuh enak dilihat, sehat ikannya, itu aja. Jadi itu kalau ngomong laku ya laku semua, santai aja. Terus apa lagi, kita geser-geser lagi ya, ini sesuai ikan yang gue punya aja lah ya. Gak usah repot-repot. Ada albino sky blue nih, laku nggak? Laku banget. Aduh ya, yang utama tadi lah keindahan ikannya enak dilihat, simetris atas bawah, terus warnanya apa ya, warnanya itu kontras lah, bener-bener jelas, bener-bener kelihatan. Terutama yang paling utama itu yaitu dari segi genetik ikan yang bagus gitu kan. Terus kita geser lagi, ini ada, ini purple dragon, bener-bener gue cek dulu ya. Nah, ini dia tipe ekor half moon ya. Nah, jadi kalau half moon itu ekornya bunder. Nah, bundernya itu rapi, lu bisa ngeliat nggak? Nih, mana ya? Dia tuh bunder rapi bro. Nah, tuh di jantan betinanya rapi kan. Jadi bundernya itu nggak bunder apa ya, pokoknya simetris lah bro. Enak dilihat, atas bawah tulangannya sama gitu kan. Laku juga. Terus sebenarnya gue masih ada banyak ikan yang lain nih, kayak di sini ada induk-indukan lagi ya, mana ya? Ini albino yellow cobra contohnya. Nah, ini lo lihat nih,
seperti yang gue bilang ya, dia ekornya itu kan atas bawahnya simetris, enak dilihat gitu kan. Nah itu yang bikin dia laku juga. Oke, itu juga yang tuh juga tuh lu bisa lihat kan ekornya lebar-lebar banget. Nah ini dari samping nih tuh. Sayangnya yang itu gripis ya. Itu yang biasanya kalau gripis gitu nggak gue kirim. Jadi yang gue kirim itu yang mulus-mulus nih kayak gini nih tuh. Enak dilihat kan. Laku nggak? Laku. Jadul bro. Kalau lo tahu ya jadul semua, ini HB White ikan jadul, terus tadi albino full red ikan jadul, platinum red mosaic, terus ada lagi apa? Apa tadi yang kita lihat di sana itu panda, terus apa lagi ya? Aduh, gue sendiri sampai lupa ya kan. Ya udah kita lihat yang di sini lagi nih. Ini juga sama salah satu ikan jadul juga, yaitu pingu ya. Nah, tuh lu bisa lihat deh. Pingu juga ikan jadul, bro. Tapi karena gue konsisten dengan kualitas ekor lebar, terus warna kontras, ekornya simetris, jadi ya sama di tempat gue alhamdulillah tetap laku gitu. Makanya gue lebih senang main ikan itu yang long lasting gitu ya, kayak ikan kualitas. Jadi siapapun itu bisa suka. Ini AFP. Rata-rata ikan gue tuh lainnya tuh udah pada tua-tua bro. Kayak misalkan ya mosaic itu PRMBE itu udah 2018 gue punya. Terus albino full platinum ini sama 2019. Apalagi lah banyak lah ikan itu di sini udah bertahun-tahun dengan genetik ikan yang sama kayak gitu. Jadi makanya gue jarang ikutin ikan viral ya, karena gue lebih fokus pelihara ikan-ikan yang genetik ikannya itu enak. Jadi bertahun-tahun gue main atau bertahun-tahun gue pelihara, ikannya itu konsisten nampilin kualitas yang bagus kayak gitu. Jadi pertama yang gue cari itu dari performa ikan, yang kedua dari keturunan. Kalau genetik ikannya bagus, keturunannya juga bakal bagus-bagus kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa gue bagikan hari ini. Semoga videonya bermanfaat, terus juga kalian bisa dapat ilmunya. Nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut gas, Brit.